prioritas yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, salam sehat, salam bahagia kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semuanya, rekan-rekan pers yang kami undang, yaitu dalam rangka Kejaksaan Negeri Indramayu akan menyampaikan beberapa kegiatan khususnya dalam hal penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Jadi kita melakukan kegiatan yang tadinya diawali dalam proses penyelidikan di bidang tindak pidana korupsi, yang dimana sebelumnya dalam proses tersebut belum bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan semua. Namun kemudian setelah statusnya naik menjadi penyidikan, makanya ini kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya dalam rangka Kejaksaan Negeri Indramayu menerapkan transparansi kinerja khususnya dalam proses penegakan hukum. Jadi yang pertama, kita telah meningkatkan status yang berawal dari status penyelidikan, kemudian kita tingkatkan ke status penyidikan, yaitu satu, dugaan terjadinya penyimpangan dalam pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan SOP pada PT BPR Indramayu Jabar periode tahun 2019 tahun 2021. Jadi sedikit kronologisnya bahwa bank tersebut adalah perusahaan daerah bank berkredit yang khususnya di bidang bank berkreditan rakyat yang saat ini statusnya menjadi Perseroda dengan nama PT BPR Indramayu Jabar. Dulu BPR Balongan. Jadi kenapa kita sidik? Karena BPR tersebut merupakan ataupun kepemilikan keuangannya berdasarkan dari keuangan daerah, yaitu dari keuangan Pemprov, keuangan Pemkab, dan dari BJB. Nah, terhadap modusnya bahwa ini adanya permasalahan kredit macet yang terdapat pada bank tersebut. Ini berdasarkan dari audit internal temuannya, kemudian dari pemeriksaan audit legal mereka sendiri, kemudian juga berdasarkan hasil temuan OJK. Ya, jadi ini ada kredit macet dengan modus kredit topengan, tahu kredit topengan. Mungkin hampir sama juga dengan Bank BPR Karya Remaja yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jabar. Ya, itu. Nah, untuk indikasi kerugian negaranya sementara sedang kita dalami berapanya jumlah secara pastinya, karena masih harus melalui tahapan-tahapan untuk penghitungan kerugian negara. Tapi indikasi kerugian negaranya kita sudah ada, kemudian dugaan penyimpangannya dalam pembelian kreditnya kita sudah ada. Ya, gitu. Jadi berdasarkan dari yang pertama tersebut, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber informasi dari beberapa pihak, yang otomatis diantaranya dari pihak perbankan itu sendiri, kemudian dari pihak-pihak terkait lainnya. Tentu saja harapannya nanti di proses penyidikan ini, yaitu guna untuk menemukan siapa yang harus bertanggung jawab, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab, kemudian juga dalam rangka juga kita untuk menghitung berapa sih potensi kerugian negara secara pastinya, ya kan gitu. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam pekerjaan dan pembuatan tebing air terjun pada Dinas Pariwisata Kabupaten Indramayu tahap kelima tahun anggaran 2019. Ya, jadi pada tahun tersebut, pada tahun 2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu telah melakukan kegiatan fisik pembuatan prasarana air terjun buatan tahap 5, ya kan? Itu dengan nilai kontrak sekitar 14 miliar sekian.
Dari proses pembuatan air terjun tersebut, kita menemukan adanya dugaan penyimpangan. Dugaan penyimpangan ini ada beberapa hal, kegiatan-kegiatan ataupun pelaksanaan pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan spek, ya kan? Kemudian pekerjaan itu tidak sesuai dengan speknya, kemudian adanya yang tidak adanya proses-proses perencanaan maupun pengawasan yang dilakukan secara tepat, sehingga pembangunan tersebut tidak tepat sasaran. Kemudian juga proses ini juga didukung dengan awalnya kita menemukan ataupun adanya LHP dari BPK RI atas pekerjaan pembuatan tersebut pada tahun 2019, tapi LHP BPK-nya ini di tahun 2020 ini yang kita temukan, sehingga di situ ditemukan adanya potensi kerugian negara terhadap proses pembangunan air terjun buatan pada Dinas Pariwisata. Nah, untuk pihak-pihak yang sudah kita minta keterangan otomatis dari Dinas Pariwisata, kemudian dari pelaksana pekerjaan tersebut dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, nanti dalam proses penyidikan ini tentu saja sama dengan yang tadi saya sampaikan dari yang awal, kita akan segera untuk menemukan siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian secara pasti berapa nilai kerugiannya, ya. Kemudian daripada ini yang diperlukan yang sangat penting, saya titip juga pada teman-teman untuk nanti disampaikan. Yang pertama, terhadap pihak-pihak yang nanti terkait ataupun yang akan dimintai dalam proses ini agar kooperatif. Dan yang kedua, juga saya menghimbau kepada masyarakat dalam proses penegakan hukum ini untuk sama-sama juga melakukan pemantauan kinerja kami, dan juga masyarakat jangan sampai